Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujui juk simpuah sabare bungka nampiawai naraco luruh main daun. Indak basisiah juk basibak indak bahinggo juk babateh. Kok kete indak basabuik namu kok gadang indak babilang gala. Wujudnya sambah tenan terserak kepada penonton kasadonyo. Gantang panuah cupak balanjuang suketan anak orang Minangkabau. Juk sambah salam dianjuang jiko ukue juk jangko nan talampau. Dun sanak Minang Mustika Jaya nanambo cintoi. Semoga kita sadonyo berado dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun nandaknya dalam menjalani kehidupan ko. Amin ya rabbal alamin. Taruh kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena indak ada putih-putihnya nikmat yang kita rasakan, ndak putih-putihnya karunia dan rahmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Basalawai kepada orang nampal yang mulia di dunia ko, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dun sanak Minang Mustika Jaya nan ambo cintoi. Dalam video kali ko akan kita beri judul Ambo Rang Awak Juo. Mari kita lihat cuplikan videonya. Itulah dun sana Uni Puan Maharani. Mungkin banyak dun sana nendak senang karena terakhir kehadiran beliau ke Sumatera Barat menyinggung perasaan orang Sumatera Barat dengan ucapan semoga Sumatera Barat jadi provinsi yang Pancasilais. Namun dalam maliko kita harus menyadari bahwa Uni Puan Maharani merupakan orang asli Minang nan gadang di rantau, nan mungkin indak mendapat petatah petitiah dari mamaknya. Ba'a mengko Uni Puan ko asli Minang karena ayahnya merupakan Bapak Taufik Kemas almarhum adalah Datuk Rang Sikumbang di Tanah Data. Datuk yang bagalan Datuk Basa Batuah. Dan pengukuhan itu pun dilakukan di Pagaruyuang dan Ibu Megawati pun diagala Putih Reno Nilam. Dari sisi ayahnya sendiri adalah murni orang Minang karena Datuk kaum Sikumbang di negari Sabu Tanah Data. Sementara dari pihak Ibu Megawati, anak dari Proklamator Soekarno, yang ibu adalah ibu negara pertama Indonesia yaitu Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati memang batwe kelahiran Bengkulu, namun asa muasa orang gaeknya adalah di Indrapura, Pasisir Selatan. Sebagai ranah Minang yang adiknya adalah matrilineal atau matriarkat, yang mana menurut garis keturunan ibu, tentu Ibu Fatmawati merupakan orang Minang. Apalagi Ibu Fatmawati kedua orang gaeknya berasal dari Indrapura, Pasisir Selatan. Jadi kalau Uni Puan asli merupakan orang Minang karena dari garis keturunan ibu merupakan orang Pasisir
pesisir selatan Indrapura, sementara dari ayahnya atau babako ke orang Sikumbang di Tanah Datar. Terlebih daripada dun sanak Minang Mustika Jaya menyukui atau indak, namun fakta itu tidak bisa dibantah karena adik kita memang baitu cara garis keturunannya. Jadi dalam hal ko kita akan berlogika, seandainya kita mendukung Uni Puan Maharani menjadi presiden dan andai terpilih, tentu kita akan bangga mengatakan bahwa akhirnya orang Minang bisa jadi presiden. Karena kita tahu founding father negara Republik Indonesia ko dari 10 pendirinya 9 adalah orang Minang. Namun kita alun merasakan orang Minang menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Sumatera Barat ini, we are the founding fathers of Indonesia. 3 out of 4, 4 serangkai pendiri bangsa. Siapa aja Pak? Bung Hatta, Tan Malaka, Syahrir, orang Ngawak, Bung Karno, orang Jawa Timur. 3 orang yang merumuskan Pancasila, Bung Karno, Supomo, Muhammad Yamin, 1 orang Sumatera Barat. Jadi kalau orang Sumatera Barat dibilang kurang Pancasilais, nggak mungkin. Salah satu penyusun Pancasila itu Muhammad Yamin, orang Sawah Lunto. 3 dari pendiri bangsa ini orang Minang. Izin Pak Gatot, Timor Leste lepas dari kita. Di Aceh sempat ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, akhirnya damai. Papua digoyang terus minta merdeka. Kalau Indonesia ini jadi states, negara bagian kayak di Amerika Serikat, saya bicara di depan forum umum Bu ya, saya jamin Sumatera Barat ini minta merdeka terakhir, saya bilang gitu. Jadi jangan ragukan kebangsaan, nasionalisme orang Sumatera Barat. Nggak mungkin orang Sumatera Barat ini berkhianat kepada Republik ini. Karena pendiri Republik ini orang Sumatera Barat. Mungkin itu kesempatan kalau kita mendukung Uni Puan menjadi presiden, tentu akan menjadi orang Minang yang pertama menjadi presiden Indonesia. Karena kebiasaan kita kalau ke orang sukses kita cok numpang-numpang walaupun jo garah, walaupun jo galak. Contohnya Joe Biden jadi presiden di Amerika, bakeciannya Joe Biden. Itulah contoh-contoh guyonan yang membuat kita acok membanggakan diri kalau ada orang kampung kita yang sukses. Dalam hal itu tentu di sana punya pendapat tersendiri. Karena suku tidak suku tentu itu pilihan kita masing-masing. Namun dalam video ko faktanya Uni Puan Maharani asli orang Minang. Dalam keseharian pun kita bisa menceliak. Kita orang Minang kebiasaan untuk membuat sebuah pencitraan itu mah agak susah. Karena kalau kita orang Minang biasanya kalau tersinggung atau tidak senang hati itu biasanya di muka tampak. Susah memanih-manihan muka kalau hati kita tidak senang. Itu pun terlihat dari karakter Uni Puan Maharani. Kita lihat contohnya dalam saat membagi-bagikan kaos, wajahnya cemberut, wajahnya indah, ada galaknya, tidak ada senyumnya. Mungkin saja Uni ko tidak senang hati karena ingin membagikan sembako, tapi protokoler megia kaos. Mungkin hatinya tidak bahagia sehingga nampak di wajahnya. Karena orang Minang kalau emosi, kalau panih hati itu, kalau tagangah ke orang susah memanihan muka. Itulah karakter
orang Minang yang secara umum tampak dalam keseharian. Kalau lah tersinggung, susah untuk memanihan muka tu. Pasti nampak karui di kanyang, nampak merah di muka. Sementara di orang-orang suku lain di sekolah kepintaran-kepintaran mereka dalam memainkan mimik wajah. Itulah ambo meyakini bahwa memang betul uni Puan Maharani ko asli orang Minangkabau. Kalaupun secara adek inyo ndak mengerti, tentu itu kesalahan dan kekurangan dari mama beliau. Tentu mama beliau nampak gitu salahi bae ndak megia nasihat, megia kabar, megia cerita tentang aslinya Minangkabau yang sangat Pancasilais, yang sangat toleransi dan sangat mendukung kerukunan bernegara dan merupakan provinsi yang paling kuat memegang atau ingin bertahan di NKRI ko. Jadi kita menaruh harapan, kita berbeda pendapat dalam harapan tentu boleh-boleh saja. Namun dalam video ko Minang Mustika Jaya ingin mengatakan bahwa Puan Maharani asli orang Minangkabau nang gadang di rantau. Banyak pula pemimpin-pemimpin daerah kita seperti wakil gubernur kita saja saya kini merupakan asli orang Minang nang lahir dan gadang di Jakarta. Namun mungkin karena lai orang gaeknya atau niat mamaknya lai mengajarkan tentang adai Minang, tentu beliau lebih paham. Saya Pak, saya jujur Pak, saya lahir besar di Jakarta Pak. Ayah saya orang Padang, ibu saya orang Solok. Ayah ibu saya lahir besar di Sumatera Barat. Tapi selepas SMA ya tipikal orang Minang, merantau, semuanya merantau, menikahnya di Jakarta. Bertemunya di Jakarta, menikahnya di Jakarta. Saya besar lahir di Jakarta. Tapi kakek saya pendiri kota Solok, Marahadin namanya. Sekarang nama stadion jadi nama stadion di kota Solok. Itu kakek satu garis. Kakeknya ibu, jadi saya buyut, saya cicitnya, buyut saya. Tapi ketika ngelihat orang Minang di luar, kenapa saya masih ngerti adat istiadat Minangkabau? Karena di rumah ayah ibu saya masih ngomong bahasa Minang. Makannya makanan-makanan Padang terus. Setiap tahun pasti bolak-balik ke Padang, masih Pak Gatot. Orang tua saya pun masih sering bolak-balik ke sini, ibu ayah saya, alhamdulillah. Mungkin kekurangan di Uni Puan Maharani adalah kurangnya bimbingan dari niat mamaknya tentang adik Minang. Silakan dosana Minang Mustika Jaya berpendapat tentang video ko. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.